インドネシアの、すごく好きです。インドネシアは大好きです。で、友達もインドネシアの友達がたくさんいます。で、今日は初めて、エキスポに来ました。すごく楽しみです。で、友達はこの、インドネシアのシャツも買いました。Di saat dunia terasa semakin gaduh dan banyak negara maju mulai memandang pendatang asing dengan kecurigaan, kekhawatiran, bahkan penolakan terbuka, sebuah kisah yang bergerak berlawanan arah justru tumbuh pelan-pelan di Jepang, negara yang selama ini dikenal tertutup, disiplin, dan memiliki tembok sosial yang tidak mudah ditembus oleh orang luar. Namun tanpa sorotan besar dan tanpa kampanye resmi, suara hangat justru muncul dari masyarakatnya sendiri, dari warga biasa yang hidup berdampingan langsung dengan para pekerja asing, dan yang mengejutkan, nama Indonesia muncul sebagai pengecualian yang berulang kali disebut, bukan karena strategi politik atau lobi diplomatik, melainkan karena pengalaman sehari-hari yang mereka rasakan secara nyata. Jepang bukan negara yang mudah memberikan rasa percaya, apalagi kepada orang asing, karena budaya mereka dibangun di atas keteraturan, keheningan, dan kepekaan sosial yang sangat tinggi. Ada konsep tatemae, wajah luar yang sopan dan rapi, yang seringkali menyimpan jarak emosional di dalam. Senyum tidak selalu berarti dekat, keramahan tidak selalu berarti menerima, dan kesalahan kecil seperti salah membaca suasana, kurang peka terhadap kebiasaan lokal, atau melanggar aturan tak tertulis bisa membuat seseorang perlahan terasing tanpa pernah ditegur secara langsung. Karena itulah banyak orang asing yang tinggal bertahun-tahun di Jepang tetap merasa seperti tamu yang tidak pernah sepenuhnya diundang masuk. Namun justru di ruang sosial yang setertutup itu, orang Indonesia perlahan menemukan tempatnya, bukan dengan memaksa pintu, bukan dengan menuntut penerimaan, melainkan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu menyesuaikan diri dan menghadirkan rasa. Orang Indonesia datang ke Jepang dengan niat bekerja, mencari nafkah, dan membawa pulang harapan untuk keluarga, tetapi tanpa disadari mereka juga membawa sesuatu yang tidak tertulis di kontrak kerja, yaitu kebiasaan hidup sebagai manusia yang peka terhadap sekitar. Orang Jepang sudah terbiasa dengan kerja keras, mereka tidak kagum pada orang yang sekadar rajin atau disiplin, karena itu adalah standar sehari-hari. Yang membuat mereka berhenti dan memperhatikan adalah cara bersikap orang Indonesia yang cenderung rendah hati, tidak merasa paling tahu, mau belajar, dan tidak sungkan menghormati senior. Dalam struktur sosial Jepang yang hierarkis, sikap ini bukan hal kecil, melainkan fondasi kepercayaan. Dalam budaya Jepang ada nilai bernama omoyari, yaitu kemampuan untuk memikirkan perasaan orang lain sebelum bertindak, empati yang tidak menunggu diminta, dan tanpa kita sadari nilai ini hidup juga dalam budaya Nusantara melalui gotong royong, tenggang rasa, dan kebiasaan membantu tanpa pamrih. Sejak kecil orang Indonesia terbiasa melihat sekitar, membantu tetangga, menjaga perasaan orang lain, dan nilai inilah yang ikut terbawa ketika mereka bekerja dan tinggal di Jepang. Di pabrik, di ladang pertanian, di restoran, hingga di lingkungan apartemen, orang Indonesia dikenal tidak banyak mengeluh, tidak mudah tersinggung, dan tidak kaku dalam berinteraksi. Mereka bekerja dengan serius tetapi tetap membawa kehangatan kecil seperti senyum, sapaan, dan kesediaan membantu, hal-hal yang mungkin terlihat sepele. Namun bagi masyarakat Jepang yang hidup di tengah sistem modern yang kaku dan serba cepat, kehadiran seperti ini terasa menenangkan. Banyak cerita kecil yang beredar tentang pekerja Indonesia yang langsung sigap membantu rekan kerja tanpa diminta, tentang yang tidak menghitung untung rugi ketika melihat orang lain kesulitan, tentang yang rela meluangkan waktu untuk sekadar menemani atau mendengarkan, dan cerita-cerita ini bukan kejadian 1-2 kali, melainkan pola yang berulang, konsisten, dan itulah yang perlahan membangun rasa percaya. Ketika warga Jepang membandingkan pengalaman mereka dengan berbagai pekerja asing dari latar belakang yang berbeda, perbedaan itu menjadi semakin terasa, bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi sebagai realitas sosial yang mereka alami. Ada pendatang yang dianggap kurang peduli aturan, kurang peka terhadap lingkungan,
atau terlalu keras dalam menuntut hak tanpa memahami konteks sosial, dan di tengah situasi itu, kehadiran orang Indonesia terasa seperti napas yang berbeda, lebih tenang, lebih halus, dan lebih mudah menyatu. Di sektor perawatan lansia, kisah ini terasa jauh lebih dalam dan emosional, karena di sanalah empati diuji setiap hari. Orang tua Jepang bukan hanya membutuhkan perawatan fisik, tetapi juga kehadiran, kesabaran, dan rasa dihargai sebagai manusia, dan banyak perawat Indonesia dikenal memperlakukan lansia bukan sekadar sebagai pasien atau tugas, tetapi seperti orang tua sendiri, dengan nada bicara yang lembut, kesabaran menghadapi emosi, dan ketulusan dalam menemani hari-hari yang sunyi. Bagi keluarga lansia Jepang, sikap seperti ini menyentuh sisi paling dalam dari rasa percaya, karena mereka menitipkan orang yang paling berharga kepada seseorang yang mereka anggap aman secara emosional. Dari pengalaman-pengalaman kecil inilah hubungan mulai berubah, yang awalnya hanya profesional menjadi personal, yang awalnya menjaga jarak perlahan menjadi akrab. Orang Jepang yang terkenal sangat menjaga privasi mulai membuka pintu rumah, berbagi cerita, dan menganggap orang Indonesia sebagai bagian dari hidup mereka, bukan karena kewajiban, tetapi karena rasa nyaman dan aman. Dan bagi masyarakat Jepang, rasa aman adalah sesuatu yang sangat mahal. Persahabatan ini tidak lahir dari perjanjian politik, kerjasama ekonomi, atau pidato pejabat, melainkan tumbuh dari hal-hal sederhana yang sering kita anggap remeh, dari senyum tulus di jam istirahat pabrik, dari kesabaran menyuapi lansia, dari sapaan ramah di lorong apartemen atau kasir minimarket, dan dari kebiasaan untuk hadir sebagai manusia, bukan sekadar fungsi. Di tengah dunia yang semakin keras, kompetitif, dan penuh kecurigaan, karakter orang Indonesia justru menjadi penenang. Kita dihargai bukan karena kekuatan ekonomi atau teknologi, tetapi karena cara kita memperlakukan sesama manusia, karena kemampuan untuk peka, menyesuaikan diri, dan menjaga rasa. Namun kebanggaan ini juga datang bersama tanggung jawab besar, karena kepercayaan yang dibangun oleh banyak orang bisa runtuh oleh segelintir perilaku yang lupa diri. Nama baik bangsa tidak dijaga oleh slogan, tetapi oleh sikap sehari-hari yang konsisten. Apa yang dilakukan saudara-saudara kita di Jepang adalah cermin jati diri bangsa, bahwa nilai-nilai seperti sopan santun, empati, dan gotong royong bukanlah hal kuno, melainkan kekuatan yang diakui secara universal. Dan ketika hari ini warga Jepang secara terbuka membela serta meminta lebih banyak pekerja dari Indonesia, itu bukan sekadar soal tenaga kerja atau kebutuhan ekonomi, melainkan sebuah pengakuan yang lahir pelan-pelan dari pengalaman nyata, jujur, dan datang dari hati. Pengakuan bahwa di tengah dunia yang semakin dingin, kehadiran orang Indonesia membawa kehangatan yang nyata dan berarti.